Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, sekarang ini sudah banyak yang mengetahui bahwa kalau Anies Baswedan sudah ada komunikasi dengan PKS, dengan PDIP, dengan PKB, dengan Nasdem begitu kan. Nampaknya mereka untuk mengajak berkoalisi bersama. Saya melihat bahwa saya yakin dan saya yakin-yakinnya dan saya garis bawahi bahwa stigma yang kemudian muncul hari ini adalah kalau Anies Baswedan ya diduetkan dengan PDIP selesai sudah ya. Selesai sudah ini kemenangan yang sangat luar biasa di situ dibandingkan dengan KM dengan Koalisi Indonesia Maju. Karena dengan adanya seperti ini, orang akan melihat bahwa di tahun 2017 ternyata bisa disatukan di tahun 2024 ini. Dengan adanya polarisasi yang ada, dengan stigma yang ada, terus kemudian menggunakan ini, menggunakan itu, dan sebagainya. Saya kira kalau wakilnya dari PDIP, maka kemudian yang terjadi di situ adalah bisa polarisasi itu disatukan, begitu kan. Ini realitas politik yang ada selama ini di DKI Jakarta. Nampaknya Nasdem dan PKS ya ingin ya menyatukan itu begitu. Tapi kita lihat saja bahwa hal yang kemudian dilakukan oleh PKS ya nampaknya ingin tetap bersikukuh untuk menyodorkan wakil dari dari PKS. Tapi kalau PKS ini lalu kemudian terjebak ya bukan tidak mungkin pilihannya adalah KM atau bergabung kepada Anies Baswedan ini. Sohibul Iman sebut Anies Baswedan komunikasi ke PKB, Nasdem dan PDIP untuk koalisi Pilgub DKI Jakarta. Nah, saya yakin dan saya yakinnya Anies Baswedan akan memilih ini begitu kan. Saya yakin Anies Baswedan akan memilih dari PDIP. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena dengan adanya PDIP yang kemudian partai kedua pemenang di DKI Jakarta, saya kira mereka punya kekuatan luar biasa. Dan gelagat-gelagat dari kader-kader PDIP selama ini, Anies Baswedan selalu didukung. Ya, selalu didukung begitu. Selalu didukung. Makanya nampaknya sudah inilah politik yang ada ya, yang politik yang ada selama ini yang kemudian Anies Baswedan disatukan di Pilpres, mereka disatukan dengan PKB, terus kemudian sekarang disatukan dengan PDIP. Artinya keindahan dalam dunia politik seperti itu. Bukan lalu kemudian ambisi kekuasaannya meletakkan orang-orang mereka begitu kan ya. Nampaknya seorang Prabowo masih terjebak dengan pola-pola seorang Jokowi di situ. Maka orang-orang Jokowi seolah-olah sudah dipersiapkan menjadi menteri ini, menjadi menteri itu begitu. Lihat saja Anies Baswedan bisa saja menjadi kuda hitam untuk bisa melawan kepemimpinan dari seorang Prabowo. Yang jelas-jelas di balik ini semua ada seorang Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Ya, kabarnya DPA di situ, One Team Press itu sudah dirubah undang-undangnya, kemudian kewenangan mereka setara dengan presiden. Wah, bagaimana tidak punya kekuasaan Jokowi begitu kan? Itu lagi di situ. Padahal yang menjadi kekuasaan terbesar di situ adalah sepenuhnya itu adalah presiden. Sohibul Iman sebut Anies Baswedan komunikasi ke PKB, Nasdem dan PDIP untuk ya koalisi Pilgub Jakarta. Saya kira ini bagus begitu ya. Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman mengatakan bahwa Anies Baswedan telah berupaya menjalin komunikasi dengan beberapa partai politik di Jakarta guna menanggapi kursi untuk maju di Pilgub. Bahkan ya yang saya dengar ini kan kebetulan ini PDIP ya, saya tidak langsung kan ya, kalau saya kan sebagai penggantinya kan. Nah info yang saya dapatkan Pak Anies berjuang terus untuk berkomunikasi dengan Nasdem dan PKB, bahkan sekarang dengan PDIP juga, ujar Sohibul Iman. Di sisi lain, Sohibul Iman mengaku tidak ada yang instan dalam dunia politik. Ia berbicara soal partai politik lain yang berpeluang mendukung Anies di Pilkada Jakarta. Namun ia menyadari bahwa kursi PKS tidak cukup jika mengusung sendirian. Betul, mereka tidak bisa mengusung sendirian begitu kan. Anies PKS punya harus ada koalisi begitu di situ. Baik dari PDIP juga tidak bisa, mereka harus ada koalisi. Makanya jalan satu-satunya kalau ada 3 poros ya Partai Nasdem dengan PKB ditambah lagi dengan partai-partai lain, saya kira bisa begitu kan ya. Terus PDIP dengan dengan PKS. Maka jalan satu-satunya kalau PDIP ingin tetap bersikukuh, mereka ingin menjadi cagup mencalonkan Ahok, maka yang jelas wakilnya di situ harus dari PKS. Harus di PKS di situ.
Yang kita lihat hari ini adalah PKB dengan Nasdem, saya kira ini akan bersatu, terus kemudian jalan opsi satu-satunya ingin ya suara-suara Anies itu semakin kuat, jelas mereka posisinya harus ngambil Kaisang. Mereka terpaksa harus ngambil Kaisang. Ya sebagai bentuk ya saya kira cawi-cawinya seorang Jokowi punya dampak begitu kan. Makanya Partai Golkar dan Gerindra juga kerepotan mereka kalau Kaisang diambil di situ. Ya bagaimana tidak kerepotan? Ini kan koalisi Indonesia Maju begitu kan. Ya kalau Anies dicegal ya saya kira Kaisang tidak mau misalnya, saya kira ya gagal di situ begitu kan. Ya tetapi inilah butuh politik yang ada selama ini. Kita harus punya hitung-hitungan sendiri begitu kan. Tapi saya kira tidak mungkin ya kalau wakil dari PDIP di situ, lalu kemudian Ahok juga tidak bisa di situ, pasti mencari yang lain ya, sosok yang ada ya. Kabarnya Pramono Anung di situ begitu kan ya, yang digadang-gadang menjadi salah satu calon ya gubernur DKI Jakarta juga begitu kan. Makanya ini ya dari berita ini saya kira apa yang dilakukan Anies Baswedan sudah benar sebenarnya. Bahkan yang saya kira biasanya yang dalam dunia politik ya tidak ada yang simsalabim ya, tentu harus ada proses. Nah proses ini tentu ditekuni oleh kita baik dari sisi PKS dan tentu juga dari sisi Pak Anies Baswedan. Ya kalau kita pakai logika kebersamaan dan PKS ini mencalonkan saya dengan kemudian menyorongkan 18 kursi, karena sekarang Pak Anies kan untuk mau berlayar di sini yang harus ikut menanggapi dong ya, mencari 4 kursi lain. Jadi insya Allah kita ikhtiar bersama-sama sambungnya. Di satu sisi begitu kan ya, maka Sohibul Iman berharap agar upaya Anies dapat membuahkan hasil dalam rangka menjalin hubungan kerjasama politik di Pilgub DKI Jakarta. Yang kemudian kalau PDIP tetap bersikukuh untuk mempertahankan bahwa kader-kader mereka harus menjadi cagup begitu, calon gubernur, saya kira mereka akan terjepit begitu kan. Nasdem tidak mungkin ya membiarkan PDIP berlayar sama Partai Nasdem kalau toh pada hakikatnya mereka tidak mendapatkan apa-apa ya. Ya mending ya lebih dekat kan kepada Anies Baswedan begitu kan. Ya salah satunya masih ada upaya-upaya komunikasi yang baik. Kalau komunikasi yang baik ini tetap dilakukan oleh Anies Baswedan, maka saya kira dari partai-partai ini sudah sepakat, saya kira ini kemenangan bagi Anies Baswedan. Nah, yang ditakuti oleh istana di situ adalah bagaimana aja dari Partai Golkar dan Gerindra begitu kan. Partai Golkar dan Gerindra selama mereka tidak mengusung Kaisang, saya yakin PDIP akan bisa berlabuh ke situ begitu kan. Ya jalan satu-satunya bisa berlabuh ke situ. Tapi ya kita lihat saja begitu apakah tidak malu begitu kan. Yang penting ya PDIP itu tidak ada masalah ya, tidak dengan terah seorang Jokowi. Mereka akan tetap melawan terah Jokowi di situ begitu. Karena ya yang namanya politik kan kita tidak menentu begitu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.